Inovasi adalah bagian dari bertumbuhnya kreativitas. Di antara kita pastinya memiliki potensi kualitas. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya dalam bentuk karya. Bisa Cerdas hadir sebagai media kreativitas insan inovatif. Darinya muncul ide gagasan memantik. Memantik pikiran cerdas untuk pendidikan kini dan masa yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ISDI, kita berjumpa kembali dalam acara podcast Bisa Cerdas, salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Berbagai inovasi telah dikeluarkan oleh insan pendidikan di Bandung Barat ini. Tentu saja fenomena ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semua. Dan di edisi yang ke-10 ini, kita akan berjumpa dengan salah satu tokoh yang akan mengangkat kearifan lokal yang dikemas dalam tembang Sunda. Beliau adalah Ibu Lilis Sumarni. Wilujeng sonten Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan Ibu di podcast Bisa Cerdas ini. Podcast Bisa Cerdas ini, sahabat fisik, adalah bincang santai seputar pendidikan PAUD, Penmas, dan pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Nah Ibu, untuk supaya lebih kita kenal dengan sosok Ibu yang luar biasa ini, nah sahabat fisik, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Lilis Sumarni, Magister Pendidikan, lahir di Bandung pada tanggal 6 Mei 1967. Pendidikan yang pernah ditamatkannya adalah di SDN Gudang Kahuripan 1 Lembang. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Lembang pada tahun 1983 dan melanjutkan kembali ke SPGN 2 Bandung dan menamatkannya pada tahun 1986. Kemudian meraih gelar sarjana di UPI pada tahun 2001 dan pasca sarjananya pada tahun 2013. Nah, sahabat ISDI, kita kembali lagi dalam edisi yang ke-10 mengangkat kearifan lokal melalui tembang Sunda bersama Ibu Lilis Sumarni. Ibu Lilis, sehari Ibu sebagai pengawas di jenjang sekolah dasar ya, untuk wilayah Parongpong dan sekitarnya mungkin ya. Luar biasa capek ya Bu ya. Membina puluhan SD Bu. Iya. Kebetulan saya tinggal satu orang di Parongpong itu berdua dengan Pak Lukman, tapi Pak Lukman itu memang timnya itu di Nampra. Cuma diperbantukan di Parongpong. Kalau saya sebagai pengawas intinya di Parongpong, lumayan itu mengawal atau memantau sekolah sekitar 22 lembaga. 22 satuan pendidikan di dasar negeri dan swasta ya. Luar biasa sekali Bu. Nah sahabat ISDI, di tengah kesibukan beliau sebagai pengawas di jenjang SD yang apalagi sekarang sedang ini ya Bu ya, sedang meningkatkan program PMM ya, berkaitan dengan SKP. Nah, tentu saja di tengah kesibukan Ibu ada beberapa hal yang memang Ibu harus luangkan ya Bu ya, terutama dalam mengangkat kearifan lokal ini. Nah, kearifan lokal apa yang Ibu munculkan di tengah kesibukan Ibu selama ini? Kearifan dan budaya lokal yang dimiliki oleh Bandung Barat memang banyak sekali potensi-potensinya, mulai dari makanan tradisional, tempat-tempat wisata, kemudian budaya-budaya yang begitu beragam di daerah yang ada di wilayah Bandung Barat. Yang saya tahu itu seperti di Cikendey ada budaya Ngamandian Ucing. Ngamandian Ucing. Ucing di Mandian ya Bu ya? Seperti itu. Kemudian di Parongpong ada hajat bumi, hajat lembur istilahnya. Kemudian dengan budaya Sasapiannya, begitu ya.
Nah, yang saya angkat di sini adalah budaya tersebut, kearifan lokal tersebut dijadikan sumber belajar begitu, terutama di dalam muatan lokal Kabupaten Bandung Barat yang bisa dilaksanakan atau dikembangkan di satuan pendidikan tersebut dengan mengangkat kearifan budaya lokal. Iya. Saya sendiri udah sering nih Bu ya menyaksikan tayangan Ibu di video di Sumari Official nih Bu ya. Iya, betul. Teman-teman Bu ya luar biasa Bu ya. Ini memang bakat alami atau memang dari ayah atau ibu mungkin? Ibu saya dulu sebagai juru kawin Pak. Juru kawin pernah bersama-sama dengan Mama Sunaria juga. Iya. Dan Mama Sunaria. Mama Sunaria ya. Bapaknya atau ayahnya mendiang Bapak Asep Sunaria. Bapak deportasi. Dari Gede Harja ya. Iya, jadi pernah bersama-sama dengan ibu saya. Mungkin saya ketetesan dari ibu saya begitu. Ada istilah Uyah mah ke TSK ukur sama kayak gitunya. Jadi ketetesan ku darah seninya ya. Sanes wayang sanesnya. Wayang mah jaga si cepot enggak. Nah, Ibu, berapa banyak lagu yang sudah Ibu keluarkan di Tembang Sunda tersebut? Yang pertama saya mengeluarkan 17 buku Pak. 17 buku Macakal Bandung Barat. Macakal Bandung Barat. Iya. Jadi di 17 buku itu mulai dari Kinanti dan Danggula, Semarang Belanda sampai Balakbak itu guguritannya gitu ya, rumpakannya itu kebanyakan tentang kearifan lokal Bandung Barat. Ada yang bertemakan makanan tradisional, agrowisata, tempat-tempat wisata, kemudian nama-nama daerah seperti di Lembang ada Jayagiri, Manoko dan lain-lain itu dijadikan pupuh begitu, supaya siswa kita, anak-anak kita lebih dekat dengan lingkungannya sendiri. Jadi memang idenya murni dari Ibu atau memang ada bantuan ide dari yang teman-teman lain mungkin Bu? Itu ada tim ya khusus untuk sekar tandaknya. Kalau pupuhnya itu memang murni ide dari saya, kemudian dibantu oleh kakak saya juga sedikit-sedikit yang revisi ini kurang pas diksinya begitu yang membetulkan begitu. Kenapa disebut dengan pupuh Macakal? Karena versi sekar tandaknya itu versi khusus, versi pupuh Bandung Barat, tidak menyopa atau tidak meniru pola Mangkoko atau pola Pak Atik, khusus Bandung Barat, makanya disebut dengan pupuh Macakal Bandung Barat. 17 pupuh. Kalau aransemen sendiri Bu? Aransemen itu aransemen saya yang mengiringinya, ya tim gitu ya? Iya, ada tim. Selama ini memang kebanyakan keluarga yang support gitu ya? Iya, betul. Nah, sahabat istri memang luar biasa sekali ya, karena kesibukan beliau sebagai pengawas di jenjang SD yang lebih dari 20 sekolah dasar beliau harus bina, tapi di tengah kesibukannya beliau masih sempat untuk berkarya ya, dan ini menjadi satu kebanggaan bagi kita semua. Terlebih yang diangkatkan adalah kearifan lokal. Nah, untuk lebih mengenal lagi, nanti kita saksikan beberapa tayangan beliau di YouTube channelnya, officialnya. Hayang teuing geracaan geus caang rek muru Lembang, mun pareng Lembang kasorang moal arek sumpang simpang, tapi najan teu kasorang terek buru-buru mulang, rek tuluy ku guru dagang kapandang tukang kembang.
Hayang teuing geracaan geus caang rek muru Lembang. Mun Lembang tacan kasorang moal arek sumpang simpang. Tapi najan teu kasorang terek buru-buru mulang. Rek tuluy ku guru dagang kapandang tukang kembang. Masa kergegelean di saung sawah nyorangan teka rasa kasarean sare maniti brapisan tina alam pangimpian di udag nu edan lumpat tarik gogoakan lilir geus dina kotakan. Basa kergegelean di saung sawah nyorangan teka rasa kasarean sare maniti brapisan dina alam pangimpian di udag nu edan lumpat tarik guguakan lilir geus dina kotakan. Nah Ibu, dari tayangan tadi Ibu ya, 42 lagu ya Bu ya, yang sudah kurang lebih ya, yang sudah dikeluarkan di YouTube tersebut. Selain di media sosial, mungkin ada juga yang sudah dirilis di VCD atau di Iya, bentuk digital lain. itu yang khusus yang 17 buku itu saya dikeluarkan ini juga dalam bentuk PCD. Dalam bentuk VCD. Iya, iya. Dan ada arsipnya nanti. Oh, okay. Nah, itu di komersil atau gimana Bu? Pada awalnya sih kami hanya ingin membantu para guru gitu ya. Ketika saya mengangkat kearifan lokal itu memang tidak semua guru paham terhadap tembang tupu, paham terhadap kawi, kaulinan dan lain sebagainya. Maka saya punya inisiasi untuk membantu mereka menerbitkan VCD tersebut, begitu ya. Dan ternyata sekarang setelah diunggah melalui YouTube, mereka mengakses melalui YouTube. Ketika mereka tidak tahu bagaimana cara mengembangkan buku nanti, katanya mereka atau itu kebanyakannya mengakses melalui YouTube. Oh, terinspirasi oleh tayangan video yang Ibu keluarkan itu ya, itu alhamdulillah. Nah Ibu, selama perjalanan Ibu melakukan inovasi tersebut Ibu ya. Nah, kemudian dari sisi manfaatnya Bu ya, sisi manfaat selain memang untuk diri, juga untuk tentu saja berkenaan dengan seiring berkembangnya zaman Ibu ya, subscribers di YouTube Ibu semakin bertambah kan ya? Iya, alhamdulillah. Mungkin ada harapan ke depan dari sisi manfaat tersebut ya, dari tayangan video yang sudah Ibu unggah di YouTube tersebut. Manfaatnya barangkali masyarakat Bandung Barat, terutama para peserta didik itu yang ada di lembaga Bandung Barat ini lebih mengenal terhadap budaya-budaya dan kearifan lokal yang begitu beragam di Bandung Barat, yang perlu mereka dekatkan. Jangan sampai orang tuanya berkiprah sehari-hari membuat wajib, begitu ya, membuat beleng ketang gitu, membuat gula kawung gitu, tapi anaknya sendiri tidak mengenal bagaimana jerih payahnya orang tua dalam membuat baju tersebut, tidak tahu bagaimana prosesnya, tidak tahu bagaimana mengemas dan memasarkannya gitu. Jadi artinya itu perlu didekatkan kepada mereka. Itu manfaatnya mungkin seperti itu.
Dan alhamdulillah sekarang mereka itu sedikit-sedikit pupuhnya sudah terlihat, gitu ya. Kawihnya juga. Kalau dulu saya tanya antara kawih dengan kekawihan mereka belum paham. Apa yang dimaksud dengan kawih, apa yang dimaksud, suka tertukar begitu ya. Ketika saya menyebutkan contoh ini orai-oraian masuk kemana? Ada yang bilang masuk ke kawih, padahal itu orai-oraian kan maksudnya kekawihan. Nah, itu jadi manfaatnya luar biasa sekali. Jadi memang sekarang udah masif gitu ya. Bukan hanya di Cisarua atau Lembang saja ya, Bali wilayah utara saja mungkin udah selatan sudah mulai mengenal gitu ya. Iya, bahkan sudah membumi sampai ke lintas kabupaten. Oh, gitu ya. Dan memang sangat menarik gitu ya. Iya. Terlebih memang Ibu juga aktif di literasi Jawa Barat ya. Literasi Jawa Barat. Kemudian ketika kami melaksanakan akreditasi asesor yang ke lintas kabupaten, mereka ada yang kenal dengan saya. Perasaan kenal sama ibu katanya. Nggak tahu di mana ya bu, kenal di mana? Oh saya kenal di sini bu katanya sambil memperlihatkan gitu. Alhamdulillah Pak. Ibu bisa bercontoh Bu tentang perbedaan tadi disebutkan ya kawih dengan kakawihan. Kawih. Pertama kawih dulu. Kawih ya. Yes. Kalau kawih itu kan layaknya seperti yang sering dikawihkan, gitu ya. Ada kawih murangkali, ada kawih remaja, ada kawih kliningan dan lain sebagainya begitu ya. Kawih-kawih murangkali itu biasanya seperti niron tentara, itu disebut kawih murangkali. Niron tentara terus maju jalan tuh dua tuh, ya itu maksudnya kawih. Itu pangsanya lebih kepada anak-anak gitu. Ya, tetapi ada yang orang tua juga. Seperti sekarang kan ada lagu Rangkulan Sarila, itu kan maksudnya ada kawih. Kemudian ada Bubui Bulan, ada Es Lilin, itu maksudnya kawih. Kemudian kalau kakawihan itu kan ada yang disebut ucap angge, mulung-muncang kamparan, itu kan maksudnya kakawihan. Cincang kalimana cingkleng cirata. Apa lagi Bu? Gitu. Karena maksudnya kakawihan. Nah, dulu ketika saya belum mengangkat kearifan lokal itu masih tertukar. Ada yang cincangling disebut kawih, ada yang bubui bulan disebut kakawihan, tapi sekarang mereka udah mulai paham. Oh sudah mulai ini ya? Iya. Sudah mulai bisa membedakan ya antara kawih dengan kakawihan. Iya. Nah Ibu tentu dari perjalanan Ibu ya mengeluarkan inovasi ini pasti ada hambatan, baik internal maupun eksternal. Selama ini untuk mengatasinya bagaimana? Hambatan dalam segala hal pasti ada ya Pak ya. Termasuk saya dalam mengangkat kearifan lokal itu ada hambatan. Di antaranya fokus kepada sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, tidak semua tadi saya bilang bahwa tidak semua guru, tidak semua kepala sekolah paham terhadap lembah, paham terhadap kawih dan kakawihan. Tetapi kan di zaman sekarang ini tidak ada yang disebut sulit ya. Saya tahu bahwa hampir semua lembaga di wilayah Bandung Barat itu difasilitasi oleh alat teknologi. Manakala ibu bapak guru tidak paham terhadap hukum, tidak paham terhadap kawih, kemudian manakala ibu kepala sekolah tidak paham terhadap itu semua, tinggal dibantu dengan alat teknologi itu, kemudian akses ke YouTube, kemudian ada VCT, DVD-nya, itu kan bisa terjadi proses pembelajarannya. Nah Ibu, tentu saja dari proses hambatan yang tadi udah bisa atasi gitu ya. Nah sekarang support dari pemerintah selama ini Bu, terlebih tadi kan Ibu sudah sosialisasinya bukan hanya sekedar di YouTube saja ya, tapi sekolah-sekolahnya. Berarti ada dukungan pemerintah selama ini di mana? Alhamdulillah dukungan dari pemerintah sudah sangat mendukung sekali begitu terhadap apa yang saya angkat, terutama mengenai kearifan lokal, karena ini merupakan bagian juga dari Dinas Pendidikan. Waktu itu masih ada kurikulum dan bahasa ya. Nah itu sangat mendukung sekali karena memang muatan lokal itu ada di bagian itu begitu. Sehingga saya sedikit
banyaknya mengeksekusi begitu, ikut membantu terhadap pelaksanaan program yang ada di kurikulum dan bahasa. Iya. Nah Ibu, tadi berkaitan dengan kurikulum Ibu ya. Kalau tidak salah di Bandung Barat ini ada kurikulum yang memang berkaitan kepada kearifan lokal Ibu ya, termasuk potensi budaya lokal yang ada di kita. Gitu. Nah, dokumentasi dari hasil karya Ibu tentu saja tidak hanya sebatas di media sosial, YouTube, kemudian dibentuk di TV gitu, tapi juga beberapa buku-buku ya Bu ya, yang disebarluaskan kepada SD atau lingkungan dinas pendidikan Bandung Barat selama ini Bu ya. Tentu saja dukungan dari pemerintah luar biasa selama ini Bu ya. Nah, harapan Ibu ke depan bagaimana? Harapan saya ke depan bahwa dengan mengangkatnya kearifan budaya lokal itu seperti yang kita ketahui bahwa budaya sekarang itu kan sudah tergerus ya Pak ya, dengan banyaknya budaya-budaya yang datang, budaya-budaya asing yang datang ke kita. Kalau kita menerimanya tanpa filter begitu, itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi perilaku dan karakter siswa kita. Maka dengan mengangkat budaya ini, dengan mengangkat kearifan lokal ini, diharapkan bahwa nanti ke depan anak-anak bangsa kita, anak dinas-dinas bangsa kita itu pandai begitu ya, mengangkat budaya lokal, bisa menghargai, bisa bangga menjadi bagian dari wilayah Bandung Barat. Kemudian kita bisa menyaksikan anak-anak bermain sapintrong kembali begitu ya, bermain sektur, bermain gala dan lain sebagainya yang sekarang ini hampir tidak terdengar begitu. Nah, harapannya memang seperti itu. Jadi kearifan lokal yang ada di Bandung Barat itu bisa membumi kembali begitu Pak. Oh iya. Nah, terakhir Ibu nih, tips Ibu untuk membuat sebuah inovasi gitu ya, kemudian juga mempertahankan konsistensi dari inovasi tersebut, mungkin bisa disampaikan gitu. Baik. Sebelum saya mengutarakan tipsnya, barangkali saya sedikit memberikan gambaran tentang strategi seperti apa yang saya kembangkan untuk mengangkat kearifan budaya lokal yang ada di wilayah Bandung Barat. Jadi saya itu mengangkat melalui strategi tembang pupu tadi, Pak. Ada yang dikemasnya dengan pupuk, ada yang dikemas dengan kawi, ada yang dikemas dengan kaulinan, dan bahkan dikemas dengan bermain peran. Kalau Sunda bilang itu dengan nyandiwara, begitu ya, sandiwara gitu. Nah, ada contoh yang dikemasnya dengan pupuk. Ketika kita akan mengajarkan berbagai macam jenis-jenis kaulinan, ada cincang keling, dendek-dendekan, begitu ya. Kemudian ada orai-orai yang saya mengemasnya dengan pupu, ya. Jadi rumpaka isi pupu itu bermacam-macam nama-nama kaulinan, seperti pupu kinanti seperti ini. Boleh saya contohkan ya? Cincang keling ucing suput, ucina kadeka panggi, atawa endek-endekan, orai-orayan jenggatri, yugalah sasalimpatan, bareng ulin bari ngawi. Itu salah satu pengemasan saya melalui teknik pengemasan pupu. Jadi di dalam pupu itu mereka tidak terasa bahwa apa yang ditembangkan itu ternyata nama-nama jenis-jenis kaulinan, gitu ya. Ada endek-endekan, ada cincang keling dan lain sebagainya. Selain yang dikemas dengan pupu juga, pengemasan yang saya sajikan itu dalam bentuk kami. Sama seperti buku juga ada tema makanan tradisional, ada tema transportasi, begitu. Di antaranya saya mengangkat tema yang makanan tradisional itu dari daerah Lembang. Kebetulan hampir semua trotoar di kota Lembang itu penuh dengan para pedagang belum ketan. Ya, nah belum ketan itu terbuat dari beras ketan, Pak. Kemudian diberi kelapa gitu ya, dipotong segi empat, digeber luhur arem, dihidang gitu. Nah, karena
jadi rumpaka lagu berdekatan. Gitu. Boleh saya contohkan Bu? ya. Pas lagi opa, tos kengeng ngeretan, tina beas ketan, tos di kalapaan, di belem luhur arang, digeber di hidan, sengit pelengketan, meleber milaraan. Itu salah satu yang pengemasannya dalam bentuk kawin. Itu mendengar itu udah enak ya berarti Ya. ya. Ada ya, dicoel sama oncom ya. Apalagi ada ini ya. Ada ketan aslinya. ya. Tadi Pak Adit nggak kontak-kontak dulu. Nah, jadi ada burilem juga Pak. Burilem. Nah, burilem mungkin Pak Adit lebih Cilik, ya? familiar ya dengan burilem karena burilem itu didapatkan dari daerah Batu Jajar, Jangkrak, Silili, Rongga sampai Gunung Halu ya saya. Nah, saya menyajikannya dalam rumpaka lagu yang berjudul burilem. Di mana burilem ini setiap sebagian orang yang bertandang ke Cililin, Jangkrak itu burilem suka dijadikan oleh-oleh ya Pak. Betul. Nah, gitu. Maka saya akan menembangkan lagu yang berjudul burilem. Coba Ibu. Wisata Amengan ka Bandung Barat, oleh kadehila ulah lepat, katuangan rasana matak dibelat, kurupuk gurilem gurih tur pelem, gurilem katuangan tradisi, gurilem buatan dalam negeri, gurilem kana tuang tambih nyari, gurilem kada kelanti abdi. Burilem kan sebuah fitri tuh. Itu ya. Nah mungkin awalnya dari menyanyi Pak, Iya. dari menyanyi sehingga nalar kritis anak itu kan tinggi gitu ya, keingin tahunya tinggi, bagaimana rasa burilem, bagaimana proses pembuatannya sehingga anak nanti bisa mempraktekkan, memperagakan bagaimana prosesnya, pengemasannya, pemasarannya, sehingga anak merasa lebih cinta terhadap produk dalam negeri dan cinta terhadap budayanya sendiri. Secara tidak langsung memang berawal dari kearifan lokal, kita mengajak mereka untuk ini ya, untuk kecerdasan abad 21 ya Bu ya, critical thinking ya. Iya. Kemudian dimensi-dimensi karakter yang ada di program pembuatan Pancasila itu berkembang, bagaimana gotong royongnya, Betul. bagaimana mandirinya, bagaimana ketika dan sebagainya dan Iya. Dan yang paling utama adalah mereka diajak untuk melestarikan gitu ya, Betul. kekayaan khasanah budaya di terutama di Bandung Barat ini ya. Apa yang Ibu sampaikan dari inovasi yang tadi dipresentasikan tentang kembang mengangkat kearifan lokal di Bandung Barat, ini di depan kita juga ada beberapa produk guru ya Bu ya, inovasi. Mereka dokumentasikan dalam bentuk buku. Di sini ada buku yang dikemas di bentuk puisi, bentuk cerpen, kemudian ada juga dalam bentuk antologi perjalanan mereka selama di program guru penggerak gitu ya. Nah, termasuk artikel-artikel yang mereka kirimkan di majalah Kinanti. Kita memiliki majalah Kinanti nih Bu. Majalah Kinanti adalah majalah yang merupakan inovasi unggulan dari dinas pendidikan. Nah, di dalamnya berisikan tentang karya-karya tulis dari para guru dan dinas pendidikan dan Pak Lukman ya, Pak Lukman. Nah, itu yang disampaikan pada saat podcast. Nah, insya Allah podcast Ibu juga akan dituangkan dalam bentuk karya tulis ini, insya Allah. Dan ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semua Ibu ya, bahwa sebuah kreativitas itu kalau kita kemas, kalau kita betul-betul konsisten mengemasnya dan diwujudkan dengan karya nyata, dan tentu akan lebih bermanfaat Ibu ya. Harapan Ibu ke depan untuk memotivasi kami para insan pendidikan di Bandung Barat supaya berkarya, supaya mewarnai dunia pendidikan di Bandung Barat ini, apa tipsnya Bu? Jadi pada kesempatan ini barangkali saya mengajak seluruh stakeholder
mari bersama-sama untuk menemukan rasa cinta dan rasa memiliki terhadap budaya dan kearifan lokal Barat. Dengan melakukan yang lebih kreatif dan lebih inovatif, dengan strateginya seperti itu, sehingga melahirkan minat dan kecintaan siswa terhadap budaya dan kearifan yang ada di wilayah Bandung. Dimulai dari rasa cinta, kemudian ada rasa memiliki, itu bakal melahirkan kreativitas ya, yang tentu saja akan bermanfaat untuk sebaik-baiknya masyarakat. Nah, sahabat Isti, demikian podcast kita kali ini. Banyak sekali yang dapat kita petik dari Ibu Sumarni, seorang tokoh yang budayawan yang memang aktif di PGRI Kabupaten Bandung Barat di bidang seni budaya itu ya, dan luar biasa karya-karyanya, dan ini merupakan satu motivasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang mendapatkan stimulus dari beliau sehingga kita menjadi orang-orang yang terus berkreasi, dan kreasi kita melahirkan satu inovasi yang bermanfaat untuk sebaik-baiknya masyarakat. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya dengan tokoh-tokoh pendidikan yang akan mewarnai dunia pendidikan di Bandung Barat di edisi selanjutnya. Salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu. Luar biasa Ibu. Berbagai karya tumbuh dan berkembang, bergerak bak riak air di alam. Sesempurnanya gagasan tentu butuh perjuangan. Untuk mewujudkan ide menjadi karya yang terang benderang, podcast Bisa Cerdas hadir mewujudkan satu impian dan gagasan. Menjadi karya yang menginspirasi semua insan pendidikan.